Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya, amin. Nah, di season kali ini aku mau ngebahas tentang bagaimana sih caranya kita untuk merubah diri. Kan banyak yang request tuh, gimana sih caranya merubah diri? Mereka pengen tapi mereka tuh nggak tahu tahapannya kayak gimana. Nah, aku mau ngebantu kalian untuk merubah diri. Oke, selamat mendengarkan. Seorang muslim sejati diibaratkan botol yang berisi emas. Sedangkan seorang muslim yang hanya karena identitas semata bagaikan botol yang berisi batu kerikil. Dunia bagaikan penjara bagi muslim sejati, dan bagaikan surga bagi muslim identitas, dan yang lainnya. Apa yang akan kamu pilih? Muslim sejatikah atau muslim identitaskah? Tiap-tiap dari kita pasti tahu mana hal yang baik dan mana yang buruk. Tapi kenapa masih ada saja hal yang buruk yang kita lakukan? Apakah kamu akan terus seperti ini? Atau merubah diri? Jawabannya ada di diri kamu sendiri. Banyak yang ingin berubah, tapi tak mau melakukan perubahan. Entah karena tak tahu caranya, malas, menunggu siap, ataupun menunggu hidayah. Kalau menunggu kesiapan itu lama, lantas kapan berubahnya? Setan itu ada di aliran darah kita loh. Ya jadi, kalau nunggu siap, pasti setan bilang, "Ya udah, kamu kan nunggu siap ya. Ya udah, jangan siap aja. Terus ya sampai kayak gitu. Nanti terus sampai seperti itu. Sampai ketemu ajal dan Allah masukkan ke neraka." Nauzubillah min dzalik. Nah, pasti tiap-tiap di antara kita tuh pengen kan, mau gitu, mati bahagia daripada mati sengsara. Nah, mati bahagia nih, misalkan. Kita kan mati nih, misalkan nih. Terus kan buka mata kita kan yang pertama. Nah, kan ada malaikat. Pasti malaikat tuh senyum ke kita. Dan kayak semeringah gitu loh. Kita mau apa-apa, dia malaikat tuh kabulin gitu kan enak. Udah mah sama malaikat lagi, yang malaikat tuh keren banget sih, kayak bahannya itu kan dari cahaya malaikat itu, dan dia tuh kayak makhluk yang suci gitu kan. Terus bayangin aja nih, malaikat tuh kuatnya kayak gimana coba. Kan waktu dulu tuh ada pas zaman Nabi tuh mau pulang, tapi kata setan jangan ya. Jadi kayak salah jalan gitu loh Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau mau bertobat itu kan ada tuh hadis yang katanya kalau kita mau mengenal Allah, maka kita harus mengenal diri sendiri. Nah, di episode 2 nanti aku bakalan ngasih tips gimana sih supaya kita mengenal diri sendiri gitu kan ya. Banyak loh para sahabat Nabi yang bertobat, seperti temannya Abu Hurairah yang berzina, Ka'ab bin Malik yang tertinggal perang, Abu Sufyan yang selalu mengolok-olok Nabi. Mereka adalah orang-orang hebat yang ingin bertaubat demi mencari ridhonya Allah dan masuk ke surganya. Mereka tidak sedikit pun menyerah dalam melakukan pertaubatan. Semua orang bisa berubah dan menjadi lebih baik. Nah, sekarang aku mau nyeritain tentang orang-orang yang bertaubat di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama temannya Abu Hurairah yang berzina. Pada suatu hari, ini bener loh ya, Abu Hurairah udah keluar dari masjid gitu kan, udah sholat, udah beribadah. Terus ada seorang perempuan yang memakai kerudung panjang gitu kan ya. Terus tapinya dia menangis. Nah, Abu Hurairah bilang, "Kamu kenapa?" gitu kan. Terus kata si ceweknya itu, "Aku pengen taubat, tapi aku abis berzina."
gimana dong ya ini gitu kan, kayak udah merengek banget, udah kayak taubat banget, tapi takut gak diampuni gitu kan ya. Iyalah, zina gitu kan suatu perbuatan dosa yang besar. Nah udah gitu kata Abu Hurairah, kamu kamu tercela, kamu nggak bisa diampuni sama Allah, katanya gitu kan. Nah pada saat pagi harinya Abu Hurairah menemui Rasulullah dan katanya, wahai Rasulullah, tadi malam ada seorang wanita meminta fatwa kepadaku berkenan dengan ini dan ini, katanya. Setelah mendengarkan penjelasan Abu Hurairah, Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, demi Allah, celakalah engkau dan telah mencelakakan orang lain. Tidakkah engkau tahu ayat ini? Yaitu surat Al-Furqan ayat 70. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan ajab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam ajab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus udah gitu Abu Hurairah nyari yang cewek yang tadi kan, dia mau minta maaf terus mau bilang kalau taubatnya itu bisa diampuni gitu kan. Nah pas udah ketemu bilang tuh lah ya Abu Hurairahnya, terus cewek itu langsung semeringah bahagia banget, kayak teriak-teriak banget gitu kan ya, kayak alhamdulillah ya Allah gitu kan, akhirnya aku diampuni sama Allah gitu walaupun aku berzina gitu kan. Cewek yang tadi bilang, kebun yang kumiliki akan kusedekahkan kepada orang-orang miskin karena dosaku. Jadi dia tuh nebus dosanya dengan menyedekahkan kebunnya gitu kan ya. Nah, yang kedua yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau itu sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang yang aktif banget gitu, yang suka perang gitu kan, yang suka perang sama Nabi, yang menang mulu gitu kan. Terus di satu perang, yaitu perang Tabuk, dia tuh malah terlambat gitu kan harus nyiapin dulu kan sebelum perang, mau bawa perisai, bawa ini, bawa itu, bawa makanan dan lain-lain gitu kan, buat bekal gitu kan, buat bekal perang. Nah Ka'ab bin Malik itu malah tertinggal di perangnya. Nah udah gitu dia tuh kayak merasa bersalah banget karena waktu dulu itu, waktu zaman Nabi itu, kalau ada yang nggak ikut perang itu kayak ibaratkan orang-orang yang cupu, orang-orang yang yang nggak mau masuk surga gitulah ya, yang pengecut gitu kan, kayak orang yang nggak mau mati gitu kan istilahnya. Nah Ka'ab bin Malik pulang, terus orang-orang tuh lihat, kok dia nggak ikutan perang ya gitu kan, dia kok nggak ikutan perang gitu kan, waktu sebelumnya dia itu kan ikutan perang mulu, kok sekarang enggak ya, pengecut banget sih gitu kan. Nah pas di perang Nabi Muhammad SAW itu kayak ingat gitu kan, kemana nih ya Ka'ab bin Malik, kok nggak ada sih gitu kan. Nah udah pas selesai perang, Ka'ab bin Malik langsung ke Nabi Muhammad SAW. Nah dia bilang, dia tuh pertamanya mau ngebohong, entah alasan apa gitu kan ya, supaya dia itu nggak dimarahi sama Nabi gitu kan. Mau alasannya alasan itulah, tapi dia tetap gitu kan mau, ya udah aku jujur aja gitu ngomong ke Nabi bahwa aku tertinggal gitu kan. Nah bilang tuh dengan sejujur-jujurnya bahwa dia itu tertinggal karena begini gitu kan. Terus Nabi Muhammad nggak marah,
nggak marah sama sekali, dan dia bilang bagus gitu kan ya, kayak bagus ya udah gitu kan, nggak apa-apa, yang penting jujur gitu, aku suka kamu jujur gitu kan. Nah terus Kak Abin Malik itu taubat gitu kan, adalah ya udah itu tuh kayak penebusan gitu, kayak misalkan jangan berbicara kepada orang lain selama 40 hari kayak gitulah. Nah, di antara ini semua kan kita bisa mengambil gitu kan pelajarannya, bahwa semua apa yang kita lakukan itu kita bisa taubat gitu kepada Allah gitu kan. Allah tuh Maha Pengampun. Jadi jangan takut untuk bertaubat gitu, walaupun kita udah banyak berbuat dosa. Nah, segitu aja sih kalau misalkan episode 2 aku mau ngebahas tentang pengenalan diri, kayak gimana ya supaya mengenal diri untuk bisa bertaubat gitu kepada Allah. Yang pertama itu kayak menyadari kesalahan, yang kedua bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi apapun halangannya, yang ketiga melakukan perbaikan sedikit-sedikit yang istiqomah. Nah, nanti penjelasannya di episode 2. Nah, menurut aku kalau kalian udah ngedengerin episode ini, kalian harus lihat video kayak podcast gitu sama. Nah, podcastnya itu dari Ustadz Felix Yao. Kalian itu harus lihat yang season yang ada tagarnya, tagar mengapa Islam, ada 3 episode. Kalian tuh harus dengar, kalian tuh harus lihat supaya kita tuh apa ya, kayak siap gitu buat taubat, dan kayak sadar gitu, aku tuh harus taubat gitu kan. Nanti deh kalau misalkan di YouTube aku kasih linknya di description box, oke? Oke, sekian untuk episode kali ini. Mohon maaf kalau aku punya salah di penyampaiannya atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.